Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, nama Yusuf Mansur sepertinya tak pernah lelah menghiasi media sosial setelah kasus penggelapan dana umat yang sempat menyeret namanya. Kini beredar lagi sebuah video yang memperlihatkan sosok religius ini sedang ngegas dan sedang mempertanyakan uang 1 triliun. Saya butuh duit 1 triliun buat ngegedein Petren. Bisa! Yang membuat netizen semakin terpanting karena sang putri, Wirda Mansur, malah mengunggah konten tengah membagi-bagikan uang untuk produk kosmetik miliknya. Maka wajar saja jika netizen mulai menyimpan kekesalan dan kecurigaan. Apalagi, bapak anak ini memang terkenal sering memamerkan harta mereka di media sosial. Apa saja koleksi barang mewah yang dimiliki Yusuf Mansur dan keluarganya? Benarkah metode dakwah membagikan konten kekayaan sejalan dengan pesan Rasulullah SAW? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Ustadz Yusuf Mansur kini dijuluki si paling butuh duit di Indonesia. Julukan tersebut disematkan kepadanya setelah videonya mulai beredar di media sosial karena membutuhkan uang untuk perusahaan yang didirikannya, Petren. Perjalanan karir Yusuf Mansur sepertinya memang penuh liku. Pria kelahiran 19 Desember 1976 ini berasal dari keluarga yang juga sederhana. Meski begitu, rupanya pendidikan menjadi prioritas keluarga Yusuf Mansur. Yusuf Mansur kecil mendapatkan sekolahnya di MTS Khairi Mansuriyah, sekolah yang juga dikelola oleh keluarganya. Putra dari pasangan Abdurrahman Mimbar dan Hum Rifia ini lalu melanjutkan studinya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Grogol, kemudian menyelesaikan sarjana di UIN Syarif Hidayatullah, lalu meraih magister dari Universitas Trisakti. Ia mengawali karirnya sebagai tenaga pengajar dan menggagas sebuah program yang fokus pada Al-Quran bernama Program Pembibitan Penghafal Al-Quran atau disingkat PPPA. Program ini berhasil mencetak ratusan penghafal Quran dari kalangan duafa. Ustadz Yusuf Mansur juga menggratiskan program tersebut karena dananya diambil dari sedekah jamaah wisata hati, sebuah travel yang juga didirikan oleh sang ustadz. Seiring berjalannya waktu, kehidupan Ustadz Yusuf Mansur pun semakin cemerlang, karirnya semakin melejit. Anak perusahaannya semakin banyak, jatuh bangun telah ia hadapi saat merintis usahanya. Sang ustadz juga dikenal rajin menanam saham di beberapa perusahaan, sehingga tak mengherankan jika aset barang mewah bisa dimilikinya jika kita hanya bisa menanam tanaman. Berbeda halnya dengan Yusuf Mansur, ayah dari Wirda Mansur ini memang hobi bermain saham, sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah yang bisa buat geleng-geleng kepala. Daftar perusahaan yang diminatinya pun cukup banyak. Salah satunya adalah PT Zevra Nusantara yang bergerak di bidang logistik. Perusahaan ini juga telah memiliki 47 gudang di 32 provinsi. Tak hanya menanam saham pada perusahaan yang lain, Yusuf Mansur pun memiliki perusahaan sendiri, yakni Petren, yang saat ini digadang-gadang sedang membutuhkan banyak dana. Perusahaan ini sudah lama didirikan Ustadz Yusuf Mansur, tepatnya 10 Juli 2013 lalu. Namun pada Oktober 2017, Petren sempat dibekukan oleh Bank Indonesia karena harus memperoleh izin terlebih dahulu untuk terjun ke dalam dunia bisnis uang elektronik. Lama tak ada kabarnya, akhirnya terkuak lagi. Fakta lain tentang Petren yang terbongkar sendiri oleh ucapan Ustadz Yusuf Mansur. Aduh, nangis saya. Sebelum adegan pilu tersebut bermunculan, kehidupan Ustadz Yusuf Mansur dulunya penuh gemilang harta dengan sebuah bisnis dan statusnya sebagai Ustadz Kondang. Suami dari Siti Maimunah ini bisa menyediakan rumah mewah asri untuk keluarganya. Rumah yang berlokasi di kawasan Ketapang, Cipondoh, Tangerang ini bukanlah tipe rumah klasik bergaya Eropa khas Crazy Rich. Tapi jika kita mengintip di dalamnya, rumah tersebut menghadirkan suasana asri dan teduh bak syurga. Untuk menambah kecantikan rumah tersebut, Ustadz Yusuf Mansur juga membangun semacam pulau kecil yang dikelilingi kolam ikan. Kolam inilah yang sering digunakan keluarganya untuk refreshing dari segala hiruk-pikuk duniawi. Ustadz Yusuf Mansur memang terkenal senang bercocok tanam, tak hanya memugar taman miliknya. Ia juga menghiasi rooftopnya dengan banyak tanam-tanaman. Ngomong-ngomong soal kendaraan, Ustadz Yusuf Mansur juga memiliki deretan mobil mewah yang terparkir di garasinya. Wirda Mansur, putri sulung Yusuf Mansur, sering mengunggah fotonya di dalam sebuah mobil mewah. Banyak yang menduga jika mobil tersebut adalah mobil pribadi Wirda, namun belum ada klarifikasi resmi terkait kepemilikan mobil tersebut.
Sekilas interior mobil tersebut mirip dengan BMW 750Li, sebuah sedan dari pabrikan Jerman, seharga 2 miliaran rupiah. Jika kita amati, interior mobil ini memang super mewah. Joknya pun dilapisi dengan bahan kulit, dan terlihat juga bagian panel kayu di door panelnya. Selain BMW 750Li miliknya, sang ustadz juga pernah mengaku sempat memiliki Toyota Camry dan Mercedes-Benz S300. Yang tak kalah fantastis, saat ditanya mengenai jodoh sang anak, Ustadz Yusuf Mansur pernah mengimpikan jika nanti pernikahan anaknya bisa dikontrak stasiun TV dan diadakan di GBK atau Gelora Bung Karno. Dengan gedung seluas itu, tentu juga memakan biaya yang tak main-main. Untuk stadion utama, lokasi tersebut dibanderol dengan harga 450 juta per harinya. Koleksi barang mewah Ustadz Yusuf Mansur sepertinya tak pernah habis. Saking banyaknya, ia dikabarkan pernah melelang sebuah kacamata hitam. Di akun Instagram miliknya, kacamata tersebut dilelang dengan harga 300 juta. Tapi hasil dari lelang kacamata tersebut akan digunakan untuk kebutuhan pembangunan asrama pesantren miliknya. Menjadi ustadz, sepertinya tak sah jika tak tampil bak sultan. Sebenarnya, Islam tidak melarang umatnya untuk menjadi kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dijadikan indah pada manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik." Al-Quran, Surah Al-Imran, ayat 14. Namun jika hal tersebut dilakukan hanya demi meraih likes dari manusia di dunia dan sebagai ajang menyombongkan diri, maka kerja kerasnya mencari kerja bisa berakhir sia-sia. Allah telah mengingatkan dalam kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari." Al-Quran, Surah An-Naml, ayat 40. Tak hanya itu, terkadang banyak yang mencoba mengumpulkan harta hanya demi kesenangan dan kekayaan sendiri. Tak ada niat dalam hati untuk berbagi kepada yang membutuhkan. Maka Allah juga telah menyiapkan balasan untuk mereka. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang apa yang kamu simpan itu." Al-Quran, Surah At-Taubah, ayat 35. Sahabat beriman, selama ini mungkin banyak jamaah yang selalu diberikan iming-iming harta oleh para penceramah. Para ustadz pun menampilkan di media sosial, seolah-olah hal tersebut adalah bukti jika Allah menyayangi mereka. Padahal, siapa yang bisa menjamin harta tersebut adalah berkah atau justru sebuah musibah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghidupkan nilai-nilai kesederhanaan dalam berdakwah. Tak ada janji-janji harta, tak ada iming-iming duniawi yang digembar-gemborkan kepada umatnya. Rasul menerapkan hidup sederhana, mulai dari kebutuhan harian, outfit yang dikenakan, hingga tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan konsumsi sehari-hari beliau juga ala kadarnya. Dari Malik bin Dinar radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti atau kenyang karena makan daging, kecuali jika sedang menjamu tamu, maka beliau makan sampai kenyang. Hadis riwayat Tirmizi. Perintah untuk hidup sederhana juga telah ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 29. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 29. Semoga Allah senantiasa menjaga niat baik kita saat membelanjakan harta untuk keperluan dunia dan akhirat. Sahabat beriman, apakah kamu sepakat jika Ustadz sering pamer harta di media sosialnya? Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.